Oke, kita akan coba cek apa sebenarnya yang ada di dalam hub Campagnolo Bora WTO ini. Karena banyak teman-teman yang tanya sebenarnya si USB keramik ultra smooth bearing ini apa sih isinya di Bora WTO. Nah, kita akan coba lihat. Saya udah kendorkan pin di bagian sini. Ini kita tinggal dilepas aja. Lalu ada as di sini yang kita bisa dorong ke sana. Oke, kita dorong. Nah, ini adalah bagian hub dari si Campagnolo Bora WTO. Jadi kalau Campagnolo Bora WTO itu dia masih pakai sistem bearing pelor atau can and crick. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Ada rumahnya di dalam sana. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian dalam dari rumahnya. Kemudian bagian luar dari asnya ini, dan juga si rangkaian pelornya. Pelornya ini rangkaiannya dia menggunakan sistem keramik. Jadi ciri-cirinya gampang, kalau dia dikasih magnet dia nggak nempel pelornya ini. Jadi dia pasti keramik. Tapi kalau dia pakai besi atau baja, bulet-buletannya ini atau godrinya ini pas dideketin sama magnet dia akan langsung nempel. Nah, kalau si Bora dia pakai sistem keramik. Lalu di dalamnya ada yang sebelah sini, ada ini. Saya keluarkan. Ada rumah bearingnya, rumah can and crick bearingnya di sebelah luar. Juga ada di sebelah dalamnya. Nah, kalau teman-teman mau ngecek wheelset Bora, sebaiknya juga dicek apakah di bagian sana, bagian di dalam rumah bearingnya ini dia masih halus atau enggak. Biasanya kalau putarannya mulai kasar akan bisa dilihat di bagian situ itu mulai enggak rata. Di bagian dalam yang sana itu mulai enggak rata. Bisa juga dilihat dari bagian sini atau bagian penutup hubnya yang ada di luar ini, penutup rangkaian godrinya yang ada di luar. Bisa juga dilihat dari bagian sini. Nah, ini. Nah, bisa dilihat. Kalau udah mulai kayak gini, ini artinya mungkin terlambat di greasing ya. Jadi permukaannya jadi nggak rata seperti ini. Ada replacement kitnya untuk ganti bagian ini, bagian hubnya si Bora ini. Termasuk di dalam pembelian replacement kitnya itu ada rumah bearing yang luar, lalu ada rangkaian godrinya keramik Bora, kemudian penutupnya juga yang sebelah itu. Tetapi nggak ada yang jual bagian dalam ini, karena bagian dalam ini dia menyatu ke hub. Jadi kalau bagian dalam sana udah mulai nggak halus atau mulai ada bercak-bercak warna hitam yang tergerus gitu, agak sulit diperbaiki. Replacement kitnya sendiri harganya 2 jutaan, masih cukup masuk akal lah ya, harga 2 jutaan untuk bisa memperbaiki wheelset Bora ini. Tapi satu catatannya adalah kalau rumah bearingnya udah rusak, rumah bearingnya itu udah nggak halus lagi ya, di bagian sini itu udah nggak halus lagi, akan sangat sulit untuk diperbaiki atau hampir nggak bisa diperbaiki. Jadi buat teman-teman yang menyukai wheelset Bora, saya juga termasuk salah satu yang suka wheelset Bora, perlu diperhatikan kalau mau beli wheelset bagian ini. Wheelset ini pas diputar masih halus, masih cukup smooth lah ya, artinya masih tolerable untuk sebuah wheelset bekas. Tetapi ternyata terjadi masalah ketika dia dipasang di frame sepeda. Pas dia tertekan kiri kanannya sama true axle-nya, itu barulah ketahuan ternyata terdengar bunyi gemuruh yang cukup keras dari hubnya ini. Udah kita kasih grease segala macam, tapi tetap memang karena ini telat perawatan ya kalau menurut saya. Karena wheelset Bora sendiri sebenarnya cukup bagus dan cukup awet, terkenal bandel juga. Mungkin salah satu alasannya kenapa Bora masih ada yang pakai godri juga, karena perawatannya sebenarnya lebih mudah daripada kalau bearing silk atau dengan sistem bearing yang bulat dan rangkaian itu. Ini lebih mudah perawatannya. Tapi kalau resikonya adalah kalau dia telat perawatan ya jadinya agak
agak disayangkan jadi seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya review kita buat si hub Kampak Nolo Bora BTO ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang akurat ke teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi kalau beli wheelset Bora atau wheelset lain yang menggunakan sistem Can and Creek kayak gini, sistem bearing Can and Creek kayak gini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.